Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Oke, selamat siang anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kali kenikmatan ya, dan itu nikmat saya ada juga kesempatan ya, sehingga kita bisa kembali belajar pada mata pelajaran Quran Hadis. Nah, ini hadir semua. Oh, ternyata ada yang enggak masuk ya. Siapa? Rizky. Oh iya, Rizky sakit ya. Jadi yang lainnya hadir ya. Ya, siap. Nah, kalau udah hadir semua, oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis dari segi kualitas, yang mana merupakan lanjutan ya, bagian kedua dari materi minggu kemarin. Nah, tujuan dari mempelajari hadis ini adalah apa? Adalah untuk mengetahui mana hadis yang derajatnya itu sahih dan mana yang derajatnya itu hasan dan mana yang derajatnya itu dhaif. Nah, untuk kelanjutannya nanti kita lihat ya pada PPT PowerPoint yang saya kirim di grup, sekaligus nanti akan kita diskusikan bersama melalui Google. Kita lanjut pada bagian yang kedua. Hadis ditinjau dari segi kualitas hadis tersebut. Apakah hadis tersebut itu baik ataukah lemah, ataukah sahih dan lain sebagainya. Yang pertama itu hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bersandut, orang yang bersambung periwayatannya ya, ittisalus sanad, bersambung periwayatannya. Kemudian ada latur rawi, rawinya itu adil dan dapat dipercaya. Kemudian tamud dhabti, hafalannya kuat. Ghairu syududin wala mu'allalin, tidak ada kejanggalan di sini, yaitu hadis tersebut itu tidak mungkin bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Sedangkan mu'allalin itu tidak ada kecacatan, baik itu dari segi matan ataupun dari segi perawi. Di sini dicontohkan ada dua hadis. Yang pertama itu sahih lidzatihi dan yang kedua itu sahih li ghairihi ya. Hadis sahih lidzatihi itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah dari kalian itu berprasangka, karena kebanyakan berprasangka itu adalah dusta. Nah, ini disebutkan sebagai sahih lidzatihi karena terpenuhi syarat-syarat tadi. Sedangkan sahih li ghairihi disebut li ghairihi karena apa? Karena sebenarnya hadis ini itu derajatnya itu hanya hasan, tetapi karena ada hadis-hadis lain yang menguatkannya, hadis sahih yang menguatkannya, sehingga dia itu bisa naik tingkatan menjadi sahih li ghairihi. Di sini disebutkan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalat. Jadi seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan untuk bersiwak kepada mereka setiap kali akan sholat. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari hadis sahih. Jelas sampai sini? Oke. Kalau jelas kita lanjut ke
Selanjutnya ya, hadis hasan. Ini merupakan bagian kedua dari hadis yang dilihat dari segi kualitasnya. Hadis hasan adalah hampir sama dengan hadis sahih. Yang membedakan hanya pada hafalan perawinya. Kalau yang sahih itu hafalannya kuat, mempunyai daya ingat yang sangat kuat, sedangkan pada hadis hasan ini mempunyai daya ingat yang ringan dan tidak terlalu kuat, sehingga disebut dengan hadis hasan. Sedangkan untuk syarat yang lain itu sama, adanya ketersambungan sanad itu wajib, kemudian ada perawi yang dapat dipercaya itu wajib, kemudian tidak adanya kejanggalan dan juga tidak adanya cacat pada hadis tersebut itu wajib. Di sini dicontohkan ya, hasan lidatihi yang pertama itu dari Abu Bakar, dari Abi Musa al-Asy'ari qol sami'tu Abi Hadrah al-Adu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Di sini disebutkan bahwasannya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang. Nah, derajat hadis ini hasan lidatihi. Karena apa? Karena perawinya itu mempunyai daya ingat yang tidak terlalu bagus, sehingga derajatnya menjadi hasan. Kemudian yang kedua dari hadis hasan macamnya yaitu ada hadis hasan li ghairihi, yang mana ini merupakan hadis dhaif yang ternyata itu memiliki penguat hadis hasan yang lain. Nah, jadi aslinya ini merupakan hadis dhaif, akan tetapi karena dia mempunyai penguat hadis-hadis lain yang maksudnya itu sama, sehingga dia itu derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Di sini disebutkan dari Husyaim, dari Yazid, dari Abdurrahman, dari Bara marfu, secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan haqqan 'alal muslimin ayyaghtasilu yaumal jumu'ah. Jadi dianjurkan bagi setiap muslim itu apa? Untuk mandi ya pada hari Jumat. Itu dari sunnah muakkadah. Nah, itu tadi dari hadis hasan. Selanjutnya yang terakhir pembagian klasifikasi dari hadis yang dilihat dari segi kualitasnya itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak bisa mencapai syarat-syarat baik itu hasan maupun sahih ya. Di sini disebutkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jadi jika salah seorang dari kalian itu melihat seorang laki-laki biasa masuk masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia itu adalah orang yang beriman. Ini kan termasuk dari hadis dhaif ya, karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya pada salah satu perawinya, yang mana perawinya itu mungkin suka berdusta atau suka melakukan kefasikan-kefasikan lainnya seperti minum khamr yang memabukkan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi klasifikasi dari hadis yang dilihat dari segi kualitasnya. Nah, ini untuk memudahkan saya berikan bagan ya. Di buku kalian itu tidak ada kan ya? Ya, tidak ada kan. Nah, di sini saya buatkan bagan untuk memudahkan dalam penghafalan bahwasannya hadis itu ada dua ya. Ini dari segi kuantitas yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir itu tadi terbagi menjadi lafzi dan maknawi, kemudian ditambah lagi amali ya. Nah, ditambahan dari saya itu karena ada pendapat lain, tapi secara umum ada dua, lafzi dan maknawi. Sedangkan yang hadis ahad itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu bi'atibari quwwatihi wa dha'fihi, jadi dilihat apakah hadis ini bisa diterima ataukah tidak. Nah, itu kalau yang diterima itu kebanyakan adalah hadis-hadis yang sahih dan hasan, itu wajib diterima dan wajib diamalkan. Sedangkan yang mardud, yang tertolak itu hadis dhaif. Hadis dhaif ini bermacam-macam ya, ada yang
matruk, kemudian ada yang maudhu', kemudian ada yang mu'dhal, ada yang munqati dan lain sebagainya, tapi itu nanti akan dibahas pada bab lain ya, ada pertemuan yang lain. Karena hadis dhaif ini saking banyaknya macamnya sehingga banyak ulama yang berbeda pendapat. Ada yang membolehkan menggunakannya karena untuk fadhailul amal, kemudian ada juga yang melarangnya karena itu tidak disandarkan kepada Rasulullah, karena rawan akan kepalsuan. Sedangkan hadis ahad yang ketiga itu dilihat dari segi jalan tingkatannya, ada yang masyhur, ada yang aziz, dan juga ada yang gharib. Itu bisa dilihat ya. Oke, sampai sini jelas? Tidak ada yang mau ditanyakan sebelum kita beranjak ke implementasi ya dari macam-macam hadis tadi. Oke, terima kasih kepada anak-anak tadi yang sudah bertanya ya. Kita lanjut kepada materi terakhir, yaitu implementasi dari orang yang sudah memahami akan kualifikasi hadis ya. Ada yang dari segi kuantitas dan juga kualitasnya. Apa yang wajib kita lakukan jika kita sudah mengetahui hal tersebut? Nah, yang pertama itu apa? Coba ada yang mau baca? Iya, betul sekali. Yaitu hendaknya kita sebagai seorang muslim itu senantiasa menumbuhkan sikap selektif ya dalam menerima berita, terkhususnya hadis ya, sehingga kita dianjurkan untuk meneliti kebenarannya terlebih dahulu ya. Karena dikhawatirkan itu bukan hadis. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 4 ya, disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, ini yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian itu orang yang fasik yang datang membawa kabar berita, itu hendaknya kalian itu apa? Fatabayyanu, tabayyun, atau meminta kejelasan terlebih dahulu akan kebenaran dari berita tersebut. Hal ini juga diterapkan dalam mengeliminasi apakah hadis tersebut ini sahih, hasan, ataukah dhaif. Yang kedua itu selalu menerima kebenaran hadis tersebut. Nah, selalu menerima kebenaran hadis yang mutawatir ya. Karena hadis yang mutawatir ini termasuk bersifat qat'i atau pasti ya, sebagaimana Al-Qur'an. Al-Qur'an kan diturunkannya secara mutawatir. Jadi itu sudah pasti benarnya, ya tidak mungkin ada perubahan dan juga kepalsuan. Sedangkan hadis yang tidak mutawatir, yang hadis ahad, itu hendaknya kita seleksi dulu karena di dalamnya ada yang dhaif, ada yang hasan, dan juga ada yang sahih. Kemudian yang ketiga yaitu kita selalu berusaha mengamalkan hadis-hadis yang diterima. Nah, yang jelas-jelas diterima tadi apa? Hadis hasan dan juga hadis sahih. Nah, jadi jika ada hadis yang kemudian kita cek derajatnya itu kok hasan ataukah sahih, maka kita wajib mengamalkannya ya. Ketimbang kita hanya karena ingin mengejar fadhailul amal tetapi malah mengerjakan yang dhaif. Nah, jadi kita harus mengamalkan terlebih dahulu apa yang jelas-jelas itu benar ya, dan jelas-jelas itu diterima, yang hadis hasan maupun yang hadis sahih. Kemudian yang keempat itu untuk kepentingan memperbagus fadhailul amal. Nah, jadi kita senantiasa mencoba untuk mengamalkannya. Nah, jadi ini poin yang terakhir ini disebutkan kalau kita sudah berhasil memaksimalkan dan dalam mengamalkan hadis-hadis yang hasan dan juga sahih, maka kita diperbolehkan untuk menambah amalan kita dengan terjun dan juga melakukan amalan-amalan yang itu ada perbedaan ikhtilaf ulama di dalamnya, seperti contohnya yasinan,
ataupun pada malam Jumat harus wajib membaca surat apa. Nah, itu di sini baru kita boleh mengamalkannya. Tetapi alangkah lebih baiknya kita tetap harus mendahulukan pada hadis-hadis yang memiliki derajat hasan dan juga hadis sahih. Ya. Oke. Sampai sini jelas semua atau ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Kalau memang belum ada pertanyaan, berarti saya anggap kalian sudah jelas semua ya. Nah, nanti setelah ini tugasnya adalah kalian menjawab beberapa pertanyaan dalam mengetes pemahaman kalian. Nah, apakah itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif. Nah, terus mutawatir itu ada apa, ada berapa macam, itu nanti saya akan kirimkan Google Form-nya. Dan untuk tugasnya minggu depan, kalian mempresentasikannya macam-macam hadis tadi, tapi tidak harus semuanya. Jadi nanti saya akan tunjuk beberapa anak, jadi wajib ya kalian mempersiapkannya dan harus sudah siap. Nah, itu di slide terakhir itu kita bisa lihat ya, idza anilta khairan fa'anwil audafi. Jika kamu melakukan amalan kebaikan, maka niatkanlah kamu ingin mengulangi hal tersebut. Fa illam yattafiq lakal aud. Meskipun engkau itu tidak mampu nantinya dalam melaksanakannya. Karena apa? Fatudzaku ala niyatika wa kadzalika illam takun amiltahu fa'anwihi. Nah, jadi meskipun engkau nantinya tidak dapat melakukannya, engkau akan dapat pahala karena sebab niatmu tadi. Itu termasuk kata-kata yang bagus ya. Ini bukan hadis, tapi ini adalah perkataan tabi'in ya, salafus saleh. Ya, mungkin untuk pembelajaran kita, pertemuan kita hari ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap stay di rumah dan juga menggunakan protokol-protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian memakai masker dan lain sebagainya ya, agar terhindar dari segala penyakit khususnya COVID ini. Mungkin ada ini, syukron ala istimewa wahtimamikum, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Dan kita tutup pertemuan kita dengan suatu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.